Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio, dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu domain dan hosting. Nah, jadi buat beberapa teman-teman yang memang saat ini sedang beralih atau memang baru beralih ke dunia digital, ke dunia digital, ada beberapa pertanyaan seputar tentang apa itu domain, apa itu hosting. Kalau misalkan saya punya domain, apakah saya harus punya hosting? Kalau saya punya hosting, terus saya nggak punya domain, gimana? Terus kalau saya punya web, atau saya mau punya web, atau saya mau punya sebuah landing page, apakah saya harus punya domain? Apakah saya harus punya hosting? Nah, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seputar itu. Nah, dalam video kali ini saya akan bahas dulu yang paling basic tentang istilah apa itu domain, apa itu hosting, dan apa sih hubungannya domain, hosting sama web ini sendiri. Jadi nanti apakah itu bentuknya web teman-teman itu dalam bentuk tampilannya sebuah website, ataukah dalam bentuk tampilannya sebuah landing page, atau memang udah jadi satu rangkaian funnel. Nah, intinya itu pasti akan punya alamat domain dan akan punya dan ini semuanya ini akan disimpan di sebuah yang namanya hosting, entah itu punya kita sendiri atau kita sewa sama orang lain. Simpelnya gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya breakdown. Jadi misalkan kalau domain itu lebih ke mirip ke alamat. Jadi Anda bisa bayangkan saat ini Anda tinggal di sebuah rumah, atau mungkin simpelnya saat ini Anda bisa bayangkan saat ini Anda punya bisnis atau Anda punya usaha di sebuah ruko. Anda punya usaha di sebuah ruko. Nah, pasti ruko Anda itu punya yang namanya alamat. Jadi contoh misalkan alamat ruko Anda itu adalah di Jalan Pahlawan 1000, terus ruko Emerald misalkan. Ruko Emerald nomor sekian di Jalan Pahlawan 1000. Misalkan itu. Nah, itu alamat itu mengarahkan kepada namanya domain. Jadi domain itu mirip ibaratnya dengan yang namanya alamat. Itu alamat ruko Anda. Itu alamat ruko Anda. Nah, hosting itu adalah tanah, tanah tempat bangunan ruko Anda berdiri. Anda kebayang? Jadi hosting itu adalah tanah tempat bangunan ruko Anda berdiri. Jadi misalkan ruko Anda berdirinya tadi alamatnya di Jalan Pahlawan 1000, ruko Emerald nomor sekian. Nah, itu si tanahnya itu kan kaflingnya itu. Itu yang sifatnya namanya hosting. Tanahnya itu misalkan 2 kali 3, atau nggak mungkin ya ruko 2 kali 3 ya. Misalkan 10 kali 3. Contohnya gambarannya kayak begitu, 10 kali 3. Misalkan itu luas atau besarnya hosting Anda, atau itu besarnya tanah Anda, dan itu berhubungan dengan kapasitas berapa banyak data yang bisa disimpan di hosting Anda. Berapa banyak sih data nih yang bisa disimpan di atas sini nih, di dalam tanah, kafling tanah tersebut. Sampai sini mudah-mudahan udah mulai kebayang ya. Tadi kalau domain itu alamat Anda, hosting itu tanah tempat bangunan ruko Anda berdiri. Nah, kita bisa mengidentifikasi tanah ini gimana caranya? Nah, kita mesti punya alamatnya. Jadi kalau kita nggak punya alamatnya, kita nggak tahu nih misalkan, itu tanah gua tuh di sana. Tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa menuju ke tanah kita punya ini kalau kita nggak tahu alamatnya. Makanya itu butuh yang namanya alamat domain untuk mengarahkan kita ke tanah ini. Untuk mengarahkan kita ke hosting ini. Hosting ini juga sering disebut dengan istilah yang namanya server. Jadi tempat di mana semua data yang kita punya itu, semua codingan yang kita punya, atau bangunan kita itu, semuanya itu di-deliver ke orang tuh bisa ngeliat itu kalau semua data kita tuh disimpan di hosting ini. Nah, hosting ini sifatnya kita bisa sewa atau kita bisa milikin sendiri. Ya, itu poin bahasan lain lagi. Kalau kita milikin ini sendiri artinya kan ada maintenance-nya dan lain-lain, itu banyak yang perlu, aspek yang perlu kita urusin sampai security dan lain-lain. Nah, ini kita bisa sewa, bisa kita punya sendiri dan lain-lain. Nah, web yang Anda lihat, semua web yang Anda lihat, apapun itu bentuknya, entah landing page dan lain-lain, semuanya itu berdiri di atas tanah tersebut. Jadi istilahnya si web itu adalah bangunannya ini, bangunan yang ada di atas si kafling tanahnya. Bentuk rukonya Anda itu websitenya. Entah itu mau bentuknya landing page kah, mau bentuknya apapun, ya intinya itu web itu adalah bangunan yang berdiri di atas si tanah tersebut. Nah,
semua data, semua kode yang tersimpan di dalam hosting tersebut, oke, ketika tampil di browser Anda, nah itu ya itu semuanya tuh disimpan di dalam si hosting ini. Sampai sini kebayang ya? Semuanya disimpan dalam hosting ini. Kalau misalkan Anda punya pertanyaan atau Anda ada pertanyaan atau Anda masih bingung dengan beberapa istilah itu, oke, Anda boleh komen di bawah, Anda boleh tanyain semua istilah yang Anda pengen tahu. Selama saya bisa jawab, nanti akan saya jawab. Dan kalau seputar ini Anda masih bingung, tanya aja. Mudah-mudahan akan saya jawab. Nah, terus ada yang nanya nih, Mas, kalau saya punya web, oke, saya pengen punya web, oke, apakah saya harus punya hosting dan saya harus punya domain? Simpelnya gitu. Nah, itu tergantung dengan layanan yang Anda punya. Contoh misalkan saat ini saya punya web, oke, yang mana saya untuk ngebikinnya itu, saya untuk ngebikin si web saya itu yang udah dalam bentuk funnel tadi. Oke, Anda bisa lihat di video saya dengan istilah di video saya yang lain yang ngebahas tentang apa itu bedanya website, landing page, dan sales funnel. Oke. Nah, ada sebuah web saya. Nah, yang itu di situ saya nggak perlu beli domain, saya nggak perlu beli hosting, itu saya udah bisa punya halaman web tersebut. Nah, itu contohnya saya pakai yang namanya ClickFunnels. Nah, di situ di ClickFunnels itu ada dia itu adalah sebuah layanan SaaS. SaaS itu software as a service. Jadi dia itu sebenarnya yang dia jual itu adalah layanan hosting. Oke, dia punya penyimpanan hosting ini, terus dia ngasih servis tambahan di mana kita bisa bikin webnya, kita bisa bikin sebuah halaman, udah semuanya dikerjain, dipublish di tempat dia. Di tanahnya dia nih, di tanahnya dia nanti kita berdiri. Oke, jadi nanti bangunan kita bisa berdiri. Jadi ibaratnya itu dia kayak punya satu komplek perumahan yang luas. Nah, di situ tuh ada tanah-tanah kita, ada si A punya si B, si C, dan lain-lain. Nah, itu saya bisa punya web yang berdiri ini tanpa saya perlu punya hosting. Saya nggak ngurusin hosting, saya nggak ngurusin si domain. Karena saya bisa pakai domain, subdomainnya dari si ClickFunnels tadi. Misalkan contohnya rio.clickfunnels.com, contohnya kayak begitu. Nah, si hostingnya juga saya make atau sewa di tempat dia, makanya saya bayar setiap bulan. Ya sama kayak kita ibarat bayar ruko, kita bayar tiap tahun. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Ada juga contoh misalkan ketika kita pakai hostingnya si Wix. Nah, ketika kita pakai hostingnya si Wix ini, kita udah tinggal develop si Wix-nya, oke, itu berjalan di dalam hostingnya dia. Kita juga bisa pakai subdomainnya si Wix, misalkan rio.wix.com. Banyak itu. Terus dulu saya sebelumnya pernah pakai Wix, terus ada beberapa yang saya pakai juga, ya saya lupa lah ya. Tapi saat ini yang paling banyak saya pakai itu yang ClickFunnels tadi. Oh ya, order online, saya juga pakai order online itu buat halaman order page atau halaman checkout. Nah, itu saya nggak perlu punya hostingnya, saya nggak perlu punya domainnya, karena domainnya itu saya nempel di order online. Jadi misalkan rio.orderonline.id/apa. Nah, itu yang punya itu saya bisa menampilkan sebuah halaman order. Jadi kalau misalkan teman-teman mau order, misalkan ada salah satu produk misalkan yang saya jual tentang minuman kesehatan kah, terus minuman keto dan lain-lain, itu di situ masuk di order page itu, ya itu saya udah nggak perlu punya hosting lagi, saya udah nggak perlu punya domain lagi, karena misalkan di minumansaya.orderonline.id. Nah, itu udah masuk halaman order, itu hostingnya di tempat mereka, saya pakai subdomain mereka. Nah, ini bisa nggak saya pakai subdomain saya sendiri? Bisa, itu nanti tinggal dikonekin. Jadi ada beberapa layanan yang udah kayak begitu. Kalau saya personal sih sebenarnya lebih mending mana kalau buat teman-teman yang mulai atau yang memang masih bener-bener yang di awal banget, kalau nggak mau banyak tektokan sama orang yang ngerti teknis, ya udah mending pakai layanan yang sifatnya yang kita sebut tadi SaaS. Software as a service, di mana kita bisa pakai layanan software tersebut untuk ngebuat sebuah web, dan itu kita udah ada yang ngurusin tuh hostingnya, udah ada yang ngurusin domainnya biasanya kita beli juga sih. Jadi kalau saya biar domain lebih eksklusif, saya beli domain terus saya konekin. Nah, itu banyak cara, banyak teknisnya yang bisa kita lakukan untuk konekin domain tersebut. Nah, terus misalkan Mas, saya ada punya hosting, jadi saya pernah beli hosting di tempat lain, terus saya beli domain di tempat lain. Nah, itu bisa juga tinggal dikonekin. Banyak caranya buat konekin kayak begitu, dan itu udah banyak banget lah.
Di beberapa panduan saya ini juga saya ada contoh beberapa tutorial untuk konekin domain dari beberapa platform. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Ini aja mungkin yang bisa saya share tentang apa itu domain, apa itu hosting. Oke, jadi sebagai summary, tadi kalau domain itu adalah alamatnya, hosting itu adalah tanah tempat bangunan web kita berdiri. Nah, web itu adalah ya bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya seperti apa, yaitu desainnya dan lain-lain, itu semuanya balik kepada selera Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan info baru untuk Anda. Sampai ketemu, see you dan thank you. Bye-bye.